Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita menjadi orang percaya, maka Tuhan Yesus hendak membentuk kita baik dalam pikiran kita, perasaan kita, maupun kemauan kita. Saudara, perasaan kita atau afektif kita yang sehat adalah ketika afektif kita dapat berempati dan bersimpati dengan orang lain. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebagai orang percaya, kita seharusnya bukan orang yang bersenang-senang atas kemalangan orang lain atau kegagalan orang lain. Kita dipanggil untuk turut merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Namun, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk berdoa bagi orang lain. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 44 demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Demikian juga dalam Lukas pasal 6 ayat 28. Tuhan Yesus berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Saudara, inilah yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Dan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi kita, bagaimana Dia berdoa bagi mereka yang menganiaya Dia. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 9 ayat 13 sampai dengan 29. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu. Kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai Ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka hingga Ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus. Menjadi abu, lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu. Maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan. 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikan dan dosanya. Supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka.
Dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatan yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memberitahukan kepada Musa bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dan hal itu nyata, bagaimana bangsa Israel berkali-kali menyimpang dari Tuhan dan dari perintahnya. Bukankah mereka telah diajari oleh Musa bahwa mereka harus hidup setia kepada Tuhan? Oleh karena itu tidak heran bagaimana Musa sangat marah ketika mereka membangun patung lembu emas untuk disembah oleh mereka. Namun teladan dari Musa bahwa ia adalah seorang pendoa syafaat bagi bangsa Israel adalah sebuah teladan yang penting kita ikuti. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, milikilah hati yang lemah lembut, agar kita selalu terdorong untuk bersyafaat untuk kepentingan orang lain. Saudara, firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun, Tuhan begitu murka, hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu, aku berdoa untuk Harun juga. Saudara, apa yang terjadi dengan Musa adalah sesuatu yang kontras. Kenapa dikatakan kontras? Karena ketika Musa turun dan melihat bagaimana umat Tuhan berbuat serong dengan menyembah patung lembu emas, maka Alkitab mencatat bagaimana Musa marah sekali dengan mereka. Saking marahnya, Musa itu memegang kuat-kuat kedua loh batu itu dan dilemparkannya kedua loh batu itu, bahkan dipecahkan di hadapan mata umat Israel. Saudara, setelah dia marah begitu besar, dia menceritakan bagaimana dia naik ke gunung Tuhan 40 hari 40 malam lagi, sujud di hadapan Tuhan. Dia berpuasa. Mengapa dia datang berdoa seperti itu? Apakah karena amarahnya? Tidak. Karena Musa bersyafaat bagi umat yang berdosa. Alkitab mengatakan karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Musa 40 hari 40 malam sujud di hadapan Tuhan, berdoa memohon kepada Tuhan. Saudara, sebagaimana Musa melakukan semuanya itu, begitulah Musa yang sesungguhnya, yang Alkitab catat di dalam kitab Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, sebagaimana tindakan Musa, memang begitulah seorang Musa. Musa begitu marah. Bangsa Israel tidak mendengar apa yang Musa ajarkan. Namun Musa justru 40 hari 40 malam berdoa syafaat mohon pengampunan daripada Tuhan. Mengapa bisa demikian? Alkitab mencatat, karena Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika Alkitab mencatat Musa seorang lembut hatinya, itu di dalam kasus bagaimana Miriam dan Harun sedang komplain akan kepemimpinan Musa. Tetapi Musa, dia mengampuni mereka dan bersyafaat bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ingat ini, kita ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, Tuhan Yesus, Dia adalah seorang yang lemah lembut. Saudara, kita bisa membaca di dalam kitab Injil bagaimana Dia cepat tersentuh afektifnya, cepat jatuh belas kasihannya. Bahkan Dia berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan Dia. Bahkan Dia berdoa bagi orang-orang yang menyiksa, bahkan menaikkan Dia ke atas kayu salib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa penting sebagai orang percaya yang Tuhan ingin pakai melayani, kita perlu memiliki hati yang lemah lembut. Karena hati yang lemah lembut memampukan kita untuk berempati dan bersimpati kepada orang lain, bahkan di dalam kegagalan dan kelemahan orang lain. Saudara, disitulah saudara firman Tuhan menasihati kita dalam Galatia pasal 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara, ketika kita memiliki hati yang lemah lembut, barulah kita dapat menolong, dapat bersyafaat, dapat membangun, bahkan untuk orang-orang yang sulit sekalipun. Saudara, kelemah lembutan adalah buah Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, jikalau kita ingin hidup dengan hati lemah lembut, kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara, marilah menjadi orang percaya yang memiliki hati yang lemah lembut, agar kita selalu terdorong untuk berdoa bersyafaat bagi kepentingan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami mau hidup dipenuhi Roh Kudus, supaya kami bisa dipakai menjadi orang-orang percaya yang berempati dan bersimpati, bahkan terdorong untuk menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.